warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diskriminasi atau best practice ya, atau budaya positif yang dimana nanti akan dipaparkan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Ita. Nanti akan disampaikan apa saja yang menjadi budaya positif di sekolah, kemudian apa aja yang harus dilakukan di sekolah agar terciptanya budaya positif. Nah, jadi nanti Ibu Ita akan berbagi pengalaman selama berapa periode Ibu Ita kemarin? Baru berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan ya. Sudah menemukan atau sudah didapatkan materi tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyimak bareng-bareng dan bisa menerapkannya nanti di sekolah ya. Kemudian menjadi motivasi Bapak Ibu untuk ikut guru penggerak juga. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Ibu Ita untuk memaparkan apa itu budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya Bapak Ibu wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan semoga masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Selanjutnya tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa beralih dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan hingga pada saat ini zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan beserta segala manfaatnya. Kepada saya untuk menyampaikan atau mengadakan forum diskusi seperti ini ya, karena berkat izin dari pimpinan mungkin saya juga tidak bisa melaksanakan kegiatan ini, serta dukungan dari Bapak Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya meluangkan waktu dari pengawas dan panitia. Tapi Bapak Ibu, mungkin saya tahan di sini ya. Saya minta waktu beberapa menit ke depan untuk kita melaksanakan diskusi. Bapak Ibu, tujuan dari diadakannya budaya diseminasi ini sebenarnya yang pertama adalah untuk sebagai amanah dari program guru penggerak, saya diamanati untuk membagikan apa yang saya dapatkan, dan ini bisa dikolaborasikan dengan Bapak Ibu di sekolah. Selanjutnya adalah untuk meminta Bapak Ibu bekerja sama atau melaksanakan kolaborasi dari budaya positif yang sudah saya dapatkan untuk kita terapkan di sekolah. Dan tentunya Bapak Ibu nantinya bisa menjadikan ini sebagai motivasi untuk melaksanakan budaya positif. Next, boleh punten. Yang akan saya sampaikan banyak mungkin ya, tapi insya Allah saya nanti bisa diskusikan dengan Bapak Ibu, semoga tidak terlalu lama untuk mendiskusikannya. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kontrol guru ya, jadi jangan salah. Posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah misalnya yang nomor 1 atau tentang segitiga restitusi, apakah pernah Bapak Ibu mendengar? Belum, baiklah. Mohon maaf,
Saya di sini sekali lagi bukan untuk menasehati ataupun merasa paling pintar ya Bapak Ibu. Saya hanya ingin berbagi dan diamanahi untuk berbagi. Diharapkan mungkin Bapak Ibu nanti bisa berkolaborasi ketika penyampaian diseminasi ini. Bapak Ibu bisa langsung menanyakan saja jika memang ada harus ditanyakan. Selanjutnya, baik, ini yang pertama tadi mengubah paradigma gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini mungkin seluruhnya adalah komunitas ekosistem bagian dari Bapak Ibu mungkin sangat mengenal beliau Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Pendidikan Nasional. Beliau ini yang mencetuskan taman siswa, selanjutnya yang mencetuskan tentang pembelajaran yang seperti apa yang baik bagi siswa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu pernah menulis di kertas polos, kertas bersih ya. Anggaplah mungkin Bapak Ibu misalnya melihat bahwa kertas putih itu adalah anak didik Bapak Ibu. Baik, atau mungkin anak-anak Bapak Ibu di rumah gitu ya yang sudah punya anak. Nih, kalau Bapak Ibu ada kertas kosong, Bapak Ibu ingin menulis apa? Misalnya ada Bapak Ibu dikasih kertas kosong, apa yang akan Bapak Ibu tulis? Harapan yang baik. Gimana Bu Au? Harapan yang baik, ya seperti hal-hal yang positif, hal yang baik. Hal-hal positif yang Ibu mau, Ya. Ibu akan tuliskan di kertas. Yang lain mungkin silakan, ada lagi? Atau mungkin lebih tepatnya Bapak Ibu akan menulis secara bebas di sana, betul tidak? Bapak Ibu akan menulis apapun yang Bapak Ibu harapkan di kertas tersebut. Kalau Bapak Ibu memang menganggap bahwa anak didik Bapak Ibu ataupun anak Bapak Ibu adalah kertas kosong. Padahal hakikatnya menurut Ki Hajar Dewantara, anak didik kita atau anak kita itu ternyata bukan kertas kosong Bapak Ibu. Kertas itu sudah ada tulisan tapi samar-samar. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis tersebut. Karena apa? Di sini jika Bapak Ibu lihat ada kodrat ya, ada kodrat yang dimiliki anak-anak kita. Mereka itu sudah punya bakat. Mereka itu sudah punya kemampuan. Tugas kita adalah menebalkan. Jadi bukan lagi membuat hal baru dari anak-anak kita. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya anak 3 atau 2, misalnya lebih dari 1. Jika kita amati, setiap anak kita itu beda-beda potensinya. Ada yang ketika umur 2 tahun, ada yang sudah bisa menulis, ada yang 2 tahun belum bisa menulis, ataupun ada yang sudah bisa berbicara dan sebagainya. Nah, itu karena mereka memiliki kodrat yang berbeda-beda. Ada kodrat alam dan juga kodrat jadi lah. Naon sih kodrat alam? Jadi naon? Tahu lang? Bukan kodrat alam, sareng kodrat zaman. Mohon maaf. Jadi ada kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, di sini maksud kodrat alam berarti tadi bakat anak-anaknya seperti apa, sedangkan kodrat zaman itu tidak bisa kita samaratakan. Contoh, mohon maaf lagi, Bapak Ibu ketika mendidik anak kita, mohon maaf mungkin di sini ada yang sudah senior, misalnya Ibu Yuyun dengan Bu Iip, ketika mendidik anak dengan mendidik anak Bapak Ibu gitu ya, dengan misalnya Bu Ayu yang nanti akan menikah, ini punya anak, pasti cara mendidiknya pasti beda ya. Misal tadi, dilihat dari kodrat zamannya, anak-anak zaman sekarang paling senang dengan apa? Dengan gadget. Nah, berarti kita harus memanfaatkan itu. Itulah maksud saya. Jadi tujuan dari pendidikan itu ternyata bukan semata-mata kita menuliskan. Bapak Ibu jangan sampai di kelas memaksakan kehendak Bapak Ibu kepada siswa-siswinya. Jadi harus menebalkan apa potensi yang dimiliki dari anak-anak tersebut. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Ini untuk tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Jadi tugas kita hanya sebagai penuntun ya. Among, jadi among gitu. Misalnya contoh lain lah, misalnya ketika Bapak Ibu mau menanam padi, kita tanam padi.
Apakah si padi tersebut ketika tumbuh akan jadi jagung? Tidak, tapi jadi apa? Jadi padi. Tergantung tapi apakah padinya yang bagus kualitasnya atau misalnya padinya malah justru buruk gitu ya. Tergantung dari apa? Prosesnya, misalnya cara menanamnya. Boleh tadi misalnya kita kasih pupuk yang baik, kasih misalnya perawatan yang baik. Tapi beda halnya ketika si padi tersebut, bibit padi tersebut ditanam, hanya sekedar menanam saja, terus kita, kalau bahasa Sundanya mungkin culdog-dog tinggal igel gitu ya, kita tinggalkan saja gitu. Ya udah sewajarnya disiram dengan air hujan saja gitu. Tapi ternyata tidak bisa. Mereka butuh treatment. Seperti itu Bapak Ibu untuk tujuan pendidikan. Ini pembelajaran dengan paradigma baru yang tadi Bapak Ibu mungkin sudah memahami bahwa pendidikan itu tugas kita ini adalah sebagai penuntun ya Bapak Ibu, sebagai among. Nah, ini berkaitan erat dengan kurikulum yang akan kita jalani nanti. Mungkin di sini sebagian ada yang mengajar di sekolah lain sudah menerapkan kurikulum merdeka. Bahwa di kurikulum merdeka yang menjadi konten, yang menjadi substitusi penting itu ternyata adalah pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, ini kita mohon maaf sedikit, jadi jangan salah kaprah bahwa yang namanya kurikulum merdeka bukan berarti melulu tentang proyek. Tapi justru ketika pembelajaran tersebut berlangsung, sejauh mana Bapak Ibu bisa membedakan potensi anak-anak? Apakah penerapannya memang sudah berdiferensiasi atau belum? Contoh misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan proses asesmen di kelas, evaluasi misalnya. Evaluasi terhadap tiap anak berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Mungkin Bapak Ibu mengenal dengan gaya belajar, ada yang masih ingat gaya belajar siswa? Apa Bu, Pak? Kalau boleh, visual, kinestetik, audio, terus audio visual, ada gabungan juga kan? Tapi kadang memang tidak mutlak dominan di satu anak ya. Ada mungkin audio visualnya atau kinestetiknya dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan asesmen ternyata tidak bisa disamaratakan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita punya siswa di kelas 10, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal. Anak ini sangat pintar ketika dalam auditori ya. Mungkin anak A ya, Bapak Ibu mungkin mengenal. Anak A ini sangat peka jika dalam auditorinya. Tetapi ketika kita kasih tes lewat visual, lewat mungkin tes tulis, kadang anak ini terlambat gitu mengerjakan. Nah, ini bisa kita siasati. Jadi Bapak Ibu boleh cari cara mengevaluasi anak ini dengan cara yang lain. Bisa tidak harus sama ulangan. Ya, bisa Ibu tes melalui wawancara ataupun misalnya karya yang lain seperti itu, bisa proyek atau apapun. Ini esensi dari pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, semoga saya percaya bahwa Bapak Ibu di sini mungkin sudah sedikit-sedikit menerapkan tentang paradigma ini. Tidak lagi melulu pembelajaran itu berpusat pada guru, tetapi harus berpusat pada siswa ya, pada peserta didik. Itu sudah pasti, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami. Ini hanya sekilas saja. Next Bu, Bapak Ibu ya, ini boleh berhadapan gitu ya, berhadapan Bapak Ibu yang punya, silakan pasangan Pak Huda boleh dengan Pak Asep. Itu Pak Huda, kasihan. Ya silakan. Ya silakan. Sekarang yang boleh. Oh ya Bu siapa? Bu Ria dengan saya. Bu Ria dengan saya. Bu Ria silakan kepalkan tangan kanan. Yang berarti yang di sana Bu Yuyun, Bu Nela sampai Bu Sri kepalkan tangan kanan. Ibu-ibu yang di tengah tidak usah. Yang ini kepalkan. Yang ini satu pasang silakan. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang tidak. Yang mengepalkan tangan adalah tugas si A. Ya, tugas si A. Ya, tugas si A. Yang B tidak usah mengepalkan tapi bertugas untuk merayu gitu ya, mencoba mengintimidasi temannya tersebut untuk membuka kepalan tangan. Nah, jadi gini Bapak Ibu, yang sebagai A, Bapak Ibu yang sebagai A, anggaplah di kepalan tangan Bapak Ibu ini menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Anggaplah itu apa, mungkin yang berharga bagi Bapak Ibu, harta kah, diamond mungkin apa. Ya silakan, atau mungkin anak Bapak Ibu atau apa, silakan. Nah, tugas si B adalah merayu. Bagaimana caranya? Silakan supaya si A ini bisa membuka kepalan tangannya. Boleh tadi mengintimidasi atau mungkin membayar, menyogoknya seperti itu. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk bertugas.
Cukup Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang berhasil dibujuk? Tidak ada? Boleh. Kalau ini saya siapa di sini yang sebagai A, kenapa atau apa alasannya kenapa tidak mau membuka? Boleh sebelah mana? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu mana? Ibu Yun? Ibu Yun? Boleh. Ya. Baik, Ibu Yun. Kepada Bu Ita yang telah memberikan waktunya. Bu Yunnya tidak bisa merayu. Bu Yun biasa merayu ya Bu. Bu Yun tidak bisa merayu. Jadi Ibu masih mempertahankan. Ya, masih mempertahankan. Kenapa harus dipertahankan, Bu? Karena memang yang ada di kepala saya adalah anak saya sendiri. Anak Ibu sendiri. Baik, terima kasih, tepuk tangan boleh Bapak Ibu. Ada yang lain yang ingin mengungkapkan kenapa tidak mau membuka kepalan tangannya? Tidak ada yang menagisa. Baik, tidak ada yang merayu, tidak ada. Berarti dengan demikian Bu Susi menyatakan bahwa tidak ada yang lebih berharga berarti ya. Kalau misalnya tadi dirayu dengan contoh lah misalnya mau iya harus seblak dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pasti kalau misalnya ada sesuatu yang yang ditawarkan ternyata lebih berharga, mungkin bisa jadi ya membuka kepalan tangan tersebut. Tapi kalau tadi berbicara tentang anak, masa iya gitu ya seorang anak kita misalnya ditukar suaminya dengan 3M gitu Bu, gimana? Tapi kan tidak mungkin ya. Jadi sesuatu yang berharga menurut kita itu tidak boleh kita berikan, kita buka, kita ikhlaskan. Boleh Bu Ria, next. Next lagi Bu. Punten, next ya. Nah ini jadi intinya apa kaitannya dengan disiplin positif barusan gitu ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu paham bahwa ternyata ketika menggenggam tangan Bapak Ibu sedang mempertahankan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu yakini ketika Bapak Ibu ingin jalankan, mau itu ada hambatan, ada kesempatan lain, ketika sudah kita yakini, kita tidak akan tergoyahkan. Seperti itu misalnya, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau saya boleh tanya, ketika Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, termasuk saya gitu ya, apa alasan Bapak Ibu sebenarnya ketika datang ke sekolah? Ada 3 pilihan. 1, takut dimarahi kepala sekolah gitu ya. Itu mungkin bisa jadi alasan kita ya, tapi sebetulnya kadang ada, kadang enggak ya. Yang kedua, takut dicoret mungkin honornya gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu kebanyakan saya mungkin ya. Yang ketiga, karena memang Bapak Ibu meyakini bahwa diri Bapak Ibu ini memang harus seperti itu, harus menjadi meyakini bahwa nilai tersebut memang harus dijalankan, bahwa datang ke sekolah tepat waktu adalah kebajikan dan harus kita pertahankan. Nah, mungkin ini bentuk introspeksi saja, silakan jawab masing-masing. Saya pun sebenarnya masih ada belum sampai ketiga ya, sampai mempertahankan nilai kebajikan. Kalau saya lebih kedua sebenarnya Bapak Ibu. Tadi bukan masalah honornya juga, tapi ternyata saya masih memikirkan, saya takut kalau bahasa Sundanya disurakan gitu ya Bapak Ibu sama anak-anak. Kita kesiangan, kita menghukum anak-anak, tapi kitanya kesiangan gitu kan ya. Jadi mungkin ada motivasi penghargaan. Tadi dari atasan, yang kedua mungkin dari anak-anak didik Bapak Ibu, yang ketiga ini yang paling bagus ya tadi, karena memang Bapak Ibu mempertahankan nilai-nilai kebajikan yang harus dijalankan. Ini mungkin bentuk introspeksi untuk semua ya. Ini termasuk saya sendiri, karena jujur saja mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melihat saya pun kalau datang ya on time dengan jadwal masuk maksudnya gitu ya. Bukan on time sebelum sholat duha gitu kan. Itu kurang baik ya Bapak Ibu. Kalau bisa nanti mungkin kita tingkatkan Bapak Ibu ya. Awalnya mungkin karena takut honor atau misalnya dimarahi oleh atasan, selanjutnya kita malu mungkin dengan siswa, dan selanjutnya kita bisa mencapai tahap bahwa nilai kebajikan tersebutlah yang harus kita pertahankan. Itu mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya Bu. Baik.
Kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar ini, kebutuhan dasar manusia. Kalau di IPS, di ekonomi, kebutuhan dasar itu ada berapa Bapak Ibu? Primer, sekunder, tersier gitu ya. Yang primer itu tadi sandang, pangan, papan. Nah Bapak Ibu sama halnya ketika kita melihat anak didik kita, termasuk anak kita mungkin di rumah ya. Ini saya samakan saja anak didik dan anak kita di rumah. Jadi kenapa anak bisa berlaku seperti itu? Atau kita pun di sini, kenapa bisa berperilaku seperti itu? Ternyata apa yang membuat anak berperilaku adalah karena tuntutan dari kebutuhan dasarnya. Tadi mungkin yang Ibu Asri sebutkan bahwa ada kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah ini kalau di sini bisa kita jabarkan, kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama tentang cinta kasih. Jadi si anak ini membutuhkan perhatian gitu ya, diterima, butuh pengakuan, mungkin pengakuan. Terus penguasaan, kebebasan ya, freedom, dan terakhir kesenangan. Baik, ini saya punya kasus Bu, Ibu, Bapak. Ini Ibu Tina wali kelas 10 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Ya kita ambil nama, ini tidak bermaksud, mohon maaf jika ada yang tersinggung, ini saya ngambil asal aja gitu ya, namanya Ibu Tina, terus dia ngajar Agus namanya. Nah beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus ini seringkali meminta bekal makan siangnya mereka dengan paksa, jadi kalau bahasa kita mungkin dipalak gitu ya, dipaksa. Jika Anda Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Tina, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba saya ingin mendapat masukan atau mungkin jawaban dari Bapak-bapak mungkin ya. Kira-kira seperti apa Bapak-bapak kalau misalnya ada masalah seperti Ibu Tina? Boleh silakan Bapak-bapak. Ibu Tina wali kelas 10. Ada anak didiknya bernama Agus. Itu sering memaksa anak-anak lain atau teman-temannya untuk memberikan bekal makan siangnya. Ya mengeluh lah seperti itu. Nah kira-kira situasi seperti ini yang dilakukan Bu Tina harus seperti apa gitu? Boleh atau mungkin ibu-ibu boleh, silakan siapa? Oh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab ya Bina. Mangga. Untuk kasus yang seperti itu mungkin yang pertama kali saya lakukan bertanya kepada Agus tersebut apa tujuannya untuk meminta bekal dengan paksa, apa pendorongnya, apakah kekurangan di belakangnya atau gimana. Nah untuk ke siswa yang dipalak tadi mungkin saya berikan wawasan memberi itu lebih baik daripada meminta. Jadi tidak diusahakan jangan ada rasa dipalak, ya, rasa dipaksa gitu. Kita itu harus saling memberi. Nah untuk ke Agus mungkin memberi masukan apa alasannya. Nah jika sudah tahu alasannya, mungkin saya beri masukan cara memintanya bagaimana, lalu supaya tidak ada salah paham, mungkin keduanya diberikan motivasi sedemikian rupa supaya saling memberi. Begitu mungkin tidak. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Huda ya. Itu pendapat Pak Huda atau jawaban Pak Huda bahwa Pak Huda akan melakukan dulu pendekatan mungkin ya, lebih bertanya dulu, ini Agus kenapa nih kok sampai melakukan hal seperti itu. Boleh Bu Ria di next. Nah kita lihat. Nah ternyata kalau saya amati barusan jawaban Pak Huda ini mungkin sesuai ya dengan maksudnya ekspektasi atau harapan saya gitu. Jadi yang pertama memang harus seperti itu. Kalau kita lihat konteks penerapan disiplin positif, jadi memang
Bu Tina atau tadi mungkin Pak Huda ini akan menanyakan dulu apa alasan Agus. Yang pertama tadi, apakah mungkin karena Agus ini lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang untuk Agus, dia ingin ya lapar gitu ya, lapar terus akhirnya kebutuhan bertahan hidupnya harus dipenuhi. Nah ini yang pertama, kebutuhan dasarnya itu adalah untuk memenuhi survival atau bahasa kitanya bertahan hidup, kemampuan bertahan hidup. Yang namanya bertahan hidup berarti kan tadi kalau lapar makan gitu ya. Jangan sampai kalau lapar kita update status gitu ya, lapar. Nah yang kedua kita tanyakan teman Agus jadi memperhatikan Agus misalnya. Ketika tadi bertanya misalnya Pak Huda, saya suka Bu karena nanti teman-teman saya misalnya jadi memperhatikan saya. Nah di sini berarti letaknya Agus ini caper. Dia caper, kekurangan kasih sayang. Dia butuh diterima oleh teman-temannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, power atau kekuasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut gitu ya. Kadang ada anak yang merasa, wah kita jago nih. Ya itu berarti yang ketiga, kebutuhan dasarnya itu sebagai kekuasaan atau power. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya sama. Jadi misalnya Bapak Ibu punya anak nih, makanya mohon maaf nanti kalau ngasih bekal jangan mie lagi gitu ya, bubuk tahu lagi gitu ya. Coba nanti di apa ya, nanti mungkin divariasikan gitu ya anak-anaknya, apalagi yang punya anak di TK mungkin sekarang banyak ini ya bekal-bekal yang inovatif gitu ya, yang menarik untuk anak-anaknya. Karena hati-hati, bisa jadi Bapak Ibu anaknya itu ingin kebutuhan dasarnya terpenuhi, yaitu sebagai kebebasan atau freedom di sini. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk kesenangan atau fun. Agus hanya iseng katanya, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah di sini mungkin Bapak Ibu bisa melihat nanti ketika ada masalah di anak kita ataupun anak didik kita, kita bisa tanyakan dulu apa alasannya. Jika memang seperti itu, baru nanti tadi yang dikemukakan oleh Pak Huda, baru kita melaksanakan treatment yang sesuai dengan kebutuhan dasar anaknya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, next Bu Ria. Tapi ya, oh iya gimana Pak? yang kelima itu saya rasa ada di kita. Ada salah satu anak yang memang harus di treatment seperti itu. Ya, Bapak Ibu juga pada tahu lah siapa anaknya. Kelakuannya juga udah kelihatan apa yang mirip sekali sama yang dipaparkan oleh Ibu tadi ya. Dia caper, dia suka teriak-teriak, tidak jelas gitu ya. Kadang kemudian di tengah lapang nyanyi-nyanyi gitu sendiri biar kelihatan kayak yang tadi ya. Biar dia caper gitu, karena dia caper butuh diterima, diperhatikan sama teman-temannya. Kemudian mungkin di rumahnya juga mungkin di rumahnya kurang perhatian orang tua, itu bisa jadi untuk nomor satu ya. Kemudian nomor tiga, dia suka teriak-teriak, kemudian di depan juga dia merasa ingin caper juga, kemudian dia ingin merasa hebat karena ya mungkin karena faktor-faktor dalam tanda kutip ya. Kemudian dia juga pengen kebebasan, dia turun seenaknya, masuk seenaknya, kadang melakukan apa saja seenaknya gitu ya. Nah, dari kelima ini ada di kita. Jadi Bapak Ibu tolong untuk anak itu satu khusus ya, tolong perlakukan apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu kita gitu ya. Mudah-mudahan setelah kita treatment seperti yang diutarakan kita tadi, si anak ini menjadi lebih baik, terkontrol ya, mungkin ya. Jadi kontrolnya dari kita juga, karena melihat teman-temannya emang belum menerapkan yang seperti ini gitu ya. Jadi belum menerima mungkin ya. Emang mungkin kasihan, respeknya kasihan. Ada yang emang benar-benar gak suka sama dia gitu. Dari cara ngomongin dia, dari cara memperlakukan dia, itu kelihatan kalau si anak itu tidak suka sama si anak ini. Ya. Makanya ada buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang nanti ke kelas juga, tolong kasih
treatment mungkin atau treatment, tapi pengertian. pengertian gitu ya. Tentunya Bu Vera juga nanti kasih konten ke anak-anak bahwa untuk anak seperti ini harus seperti itu. Ya. Ya, itu juga ya. Ya baik, terima kasih masukannya Bapak Kepala. Selanjutnya, nah ini untuk tadi berarti jika ada anak ataupun anak didik kita yang melakukan hal yang anggaplah mungkin ya di luar kebiasaan gitu. Nah ini kita kaitkan dengan masalah hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi ada ini materi selanjutnya yaitu tentang hukuman dan konsekuensi. Namun sebelum saya paparkan, saya akan ke kasus-kasus ya Bapak Ibu supaya lebih kontekstual gitu. Ini ceritanya tentang IPA. Pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di bukunya. Ada mungkin ya di kelasnya Bapak Ibu yang ketika kita ngajar si anak ini malah melakukan aktivitas lain gitu ya. Nah pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan ke IPA, IPA menjadi gugup gitu kan. Terus tanpa sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Kadang anak ketika gugup ya suka gagap gimana gitu kan. Nah teman-temannya sontak langsung mentertawakan seperti itu. Terus Pak Seno ini hanya membiarkan teman-temannya, jadi tidak di shoot gitu ya, tidak ditegur bahwa ketika anak-anak yang lain mentertawakan, Pak Seno ini hanya diam saja dan malah terus memaksa IPA untuk maju ke depan dan menunjuk hidungnya berdiri di depan kelas. Seperti itu kasusnya. Kira-kira yang pertama ada pertanyaan nih, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakannya Pak Seno? Boleh, dari siapa? Yang kedua, apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Boleh, mungkin saya minta jawaban dari Bapak Ibu. Siapa yang ingin? Boleh, silakan. Tadi dari Pak Huda, mungkin dari ibunya. Silakan. Boleh? Siapa? Siapa? Bu Asri? Mangga Bu Asri. Boleh. Ya. Silakan. Dari Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab apakah ada setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Menurut saya kurang setuju dengan tindakan Pak Seno. Yang pertama yaitu yang membiarkan anak-anak menertawakan ya. Itu seharusnya Pak Seno menegur anak-anak tersebut atau untuk tadi kata tidak boleh seperti itu dan lain sebagainya. Terus Pak Seno mungkin harus lebih memahami mungkin dia gugup dan lain sebagainya karena kondisi anak-anak itu tidak semua, kadang ada yang ditanya bisa menjawab karena kan bertanya dia menjawab aja mungkin ada yang agak sedikit susah, mungkin di otaknya dia mau menjawab tapi pas mau dikeluarkan itu jadi agak gegap karena itu tidak hanya terjadi oleh IPA saja ya. Sebagai kita sebagai pendidik kadang kita tidak semua guru sama gitu, ada yang seperti A, B, C dan lain sebagainya. Seharusnya Pak Seno lebih memahami lagi. Terus Pak Seno terhadap IPA apakah sebuah hukuman menurut ya hukuman atau konsekuensi? Tadi disuruh di depan terus tunjuk hidungnya, apakah itu konsekuensi atau hukuman menurut Bu Asri? Kalau disuruh ke depan terus ditunjuk hidungnya, menurut saya itu agak kurang sopan ya, karena ada menunjuk seperti itu. Menurut saya itu tidak baik ya Pak Seno melakukan hal seperti itu. Berarti hukuman, Bu Asri menyimpulkan berarti ini adalah hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu jelas mungkin berbeda ya. Nah kalau misalnya tadi menurut Bu Asri bahwa itu tidak pantas ketika anak menunjuk, apakah itu hukuman atau lebih ke konsekuensi? Hukuman. Baik, hukuman. Baik, terima kasih Bu Asri. Yang lain mungkin boleh? Ada lagi? Dari Bu Alia, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat dari kejadian seperti ini, saya terus terang sangat tidak setuju dengan perbuatan Mas Eno. Kenapa? Yang pertama, kita harus tahu dulu kenapa siswa kita itu tidak tertarik terhadap pelajaran kita. Jadi refleksi buat diri kita sendiri, apakah saya mengajarnya itu membosankan atau tidak. Terus kembali lagi, siswa itu sendiri ada kesukaan pelajarannya masing-masing mungkin seperti itu, tapi mungkin buat siswa itu kurang suka mungkin ke pelajaran matematika, tambah kayaknya tidak bisa tidak bisa memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa, bagi IFA itu sendiri. Baik. Nah, terus yang kejadian pasalnya membiarkan teman-teman IFA itu terus harusnya kita sebagai guru, sebagai fasilitator di sana harus bisa menjadi menjadikan kelas itu lebih menyenangkan gitu. Jangan sampai mempermalukan IFA di depan teman-temannya gitu ya, karena pada hakikatnya kita memberikan teguran itu tidak di depan orang banyak, tahu saya seperti itu. Begitu. Terus yang kemudian menurut saya tindakan pasien itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Dan mengapa konsekuensi adalah kita sudah menyepakati menyepakati di awal, ya itu konsekuensi. Misalnya kita sudah terapkan kontrak belajar. Jika ada kontrak belajar itu melanggar, sudah tahu apa nih yang akan dialami oleh siswa tersebut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Asri dan Bu Aulia. Mungkin di sini saya ingin memperlihatkan gitu ya, apakah benar ini hukuman atau tadi konsekuensi. Sebenarnya barusan juga sudah di-spill oleh Bu Aulia bahwa tadi kalau hukuman itu tadi mungkin datang dengan secara kalau bahasa kasarnya mungkin mendadak gitu ya, mendadak dilakukan. Nah, kalau konsekuensi itu memang tadi benar Bapak Ibu sudah ada kesepakatan di awal. Jadi itu bedanya. Tadi mungkin ketika Pak Senonya menyuruh IFA untuk maju terus menunjuk, itu kan tidak ada kesepakatannya seperti itu. Nah, ini berarti bisa dikatakan bahwa yang dilakukan Pak Seno adalah hukuman. Next Bu Ria. Nah, ini jadi mungkin ini ada tabel yang bisa dilakukan untuk menunjukkan disiplin positif ya tentang hukuman dengan konsekuensi. Dan nanti ada satu lagi setingkat lebih tinggi Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang terakhir yang paling ideal yang harus kita lakukan adalah restitusi. Ya, di sini mungkin nanti bisa Bapak Ibu dibaca. Untuk hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan katanya. Tadi mungkin ketika IFA ke depan dia nunjuk hidungnya, mungkin menurut Pak Seno ini dianggap biasa, tapi IFA ada mental yang tergores mungkin ya, bisa lama, bahkan mungkin selanjutnya IFA tidak mau masuk lagi ke kelasnya Pak Seno, bisa jadi motivasinya malah menurun sih, itu ya trauma mungkinnya lebih tepatnya. Terus tidak nyaman untuk murid dilakukan dalam jangka waktu yang lama, itu tadi trauma tersendiri gitu ya. Terus menjadi korban pengadilan, itu yang paling utama dari hukuman. Kalau konsekuensi berarti tadi ya ada sesuatu yang harus terjadi tapi tidak dilaksanakan gitu karena tidak disepakati lagi. Nah, jika restitusi nanti ini tingkat lebih tinggi bahwa restitusi ini adalah pilihan, dan ini bahkan datang dari anaknya Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang ngasih konsekuensi. Ini datang solusinya itu dari anak-anak. Nanti saya perlihatkan seperti apa contohnya. Next Bu Ria. Baik, nah seperti ini. Tadi untuk teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu ada 3 ya, motivasi eksternal, mohon maaf ada 2 sebenarnya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Tadi mungkin kalau masalah motivasi itu dikaitkan dengan masalah kebutuhan dasar. Tadi misalnya siapa? IFA. Kenapa IFA tidak mau mengerjakan tugas matematikanya? Menurut Bu Aulia dan Bu Asri tadi mengatakan bahwa bisa jadi pelajarannya Pak Seno ini ternyata mohon maaf kurang menyenangkan ya, bosen gitu kan, atau tadi mungkin anaknya mungkin lebih senang kalau menggambar. Coba kalau matematika menggambar apa ya biasanya rumus gitu ya, bangun ruang gitu kan, diarahkan sesuai dengan minat bakatnya seperti itu. Next Bu Ria. Nah, kita ada latihan nih Bapak Ibu untuk Bapak Ibu terapkan.
Boleh. Yang pertama ada kasus lari. Nah ini urusannya dengan Pak Asep nih, guru PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu menurut Bapak hukuman atau konsekuensi, Pak? Konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa, Pak? Alasannya? Ada kontrak kerjanya. Ada kontrak kerjanya. Lari mengelilingi lapangan basket. Ada kontrak belajar. Nah, Tidak sama kontrak kerja ya. baik, menurut Pak Asep ini adalah konsekuensi. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Boleh dari Bapak Ibu? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Boleh? Apa? Konsekuensi ya. Nanti kita lihat jawabannya benar atau salah. Ini konsekuensi yang pertama hukuman. Boleh, boleh. Gimana Bu Ayu? Ini buru-buru. Sok. Sedikit. Konsekuensi. Kenapa Bu Ayu? Karena kan dia udah coret-coret tuh di meja tulis, jadi dia itu harus menghapus lagi. Iya, baik. Kerjaannya. Boleh, jawaban dari Bu Ayu katanya konsekuensi. Terima kasih Bu Ayu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, sama seperti tadi Bu Ayu. Ini konsekuensi atau hukuman? Mengganti kertas tugas ya. Konsekuensi boleh. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, Pak Asep. Gimana? Karena mengobrol dengan teman katanya. Hukuman. Yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi karena tidak menggunakan. Boleh. Yang selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Baik, next Bu Ria. Nah ini jawabannya Bapak Ibu, apakah sesuai? Nah gini, mungkin yang pertama ya, mohon maaf Pak Asep, ini Pak Asep mungkin tadi melihat lapangan basketnya berhubungan dengan olahraga, tapi di sini tidak sedang berolahraga Pak Asep. Jadi lari itu karena dia datang terlambat ke sekolah. Misalnya pagi-pagi jam 7 gitu ya, terus dia ya lari dulu. Kecuali kalau seperti ini mungkin kasusnya Pak Asep. Kalau misalnya Pak Asep pelajaran olahraga di lapang, nah si anak ini telat masuk kelas Pak Asep, Bapak suruh anak ini untuk lari 2 keliling, itu baru konsekuensi. Karena sudah ada aturannya, dan biasanya kan Pak Asep setiap mau melaksanakan olahraga harus ada pemanasan. Anggaplah itu sebagai pemanasan. Itu mungkin konsekuensi. Yang kedua tadi Bu Ayu, membersihkan coretan yang dibuat anak tersebut. Ini jelas konsekuensi ya. Apa ya? Jadi tadi mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Itu kalau konsekuensi. Yang ketiga, ini menggunakan masker ke sekolah, tapi dia tidak menggunakan, misalnya terus dia disuruh lari push up 15 kali. Ini jelas sudah bertentangan. Kenapa? Tadi mungkin kalau Bapak Ibu melihat di tabel, hukuman itu apa? Menyakitkan katanya. Jadi iya, memberatkan, terlalu memberatkan. Terus selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini juga konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 Bapak Ibu. Wah ini sangat ini ya. Kalau dulu ada yang pernah mengalami Bapak Ibu ketika SD atau saat sekolahnya dulu? Kalau saya pernah gitu ya. Oh berarti anak seperti apa ya? Ya tadilah mungkin ada pelanggaran dari saya. Jadi itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki juga hukuman. Karena apa? Tadi Bapak Ibu, anak ini hanya tidak menggunakan sepatu, tapi dia dihukum, dia diberatkan dengan tidak menggunakan sepatu sepanjang hari. Itu kan menyiksa anak ini Bapak Ibu. Kalau saya kira kan bisa mungkin disuruh dulu pulang, mengganti sepatunya dengan yang hitam. Kan sebenarnya seperti itu. Jika memang sudah dikasih tahu, terus masih misalnya tadi anak, contoh mohon maaf, alasannya kalau di kita Bapak Ibu kebanyakan yang tidak menggunakan sepatu hitam itu
rata-rata biasanya sepatunya basah katanya ya, gitu. Kalau basah kan mau gimana gitu kan, terus mereka ganti dengan sepatu yang warna lain ataupun ada yang menggunakan sandal seperti itu. Nah nanti mungkin bisa kita kasih pengertian lagi yang lain selain daripada memberikan tadi hukuman anak harus menggunakan tidak menggunakan sepatu. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Jelas ya ini Bapak Ibu, ini adalah hukuman. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini saya ingin menampilkan restitusi ya. Jadi di sini ada posisi kontrol Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu sudah mencapai mana gitu ya. Jadi posisi kontrol ada 5 Bapak Ibu yang harus kita lakukan gitu, bukan harus kita lakukan sih, yang ada pada diri kita, pada diri guru. Yang pertama adalah penghukum ya. Yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Boleh Bu? Next. Nah ini posisi kontrol, contoh dari misalnya Bapak Ibu menghadapi sebuah kasus di anak, permasalahan di anak. Misalnya Bapak Ibu ketika memanggil anak, itu Bapak Ibu bisa mengucapkan atau melontarkan kalimat-kalimat. Nah kalimat-kalimat ini akan menunjukkan posisi kontrol yang mana pada diri Bapak Ibu. Misal, saya kecewa sekali dengan kamu, gitu. Ini halus mungkin ya, tapi anak akan seperti apa? Iya, tadi berarti kita adalah pembuat merasa bersalah. Atau mungkin seperti ini, Bapak Ibu sedang menjadi guru piket nih misalnya. Terus Bapak Ibu masuk ke kelas. Ada anak di kelas tersebut yang tidak mau mengerjakan tugas karena kita yang masuk bukan gurunya gitu ya, bukan guru mapelnya. Terus kita misalnya contoh Bu Aulia misalnya masuk ke kelas tersebut tidak mengerjakan nih anak nih. Terus Ibu mengucapkan seperti ini, ayolah kerjakan nak, nanti Ibu dimarahi Bapak Kepala, nanti Ibu dimarahi Ibu siapa yang ngasih tugasnya. Nah berarti Bapak Ibu sedang bertindak sebagai pembuat merasa bersalah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi halus ya, halus, namun anak akan merasa bahwa oh iya ya gitu. Jadi dia mengerjakan itu karena merasa bersalah. Ketika Bapak Ibu nanti keluar, mereka akan seperti itu lagi gitu. Beda guru, beda lagi. Seperti itu maksudnya pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya, atau kalau kita mungkin kamu lagi gitu ya. Kadang mungkin Bapak Ibu ya yang melakukan kesalahan di sekolah kita, kadang memang anaknya itu lagi gitu ya. Nah ketika Bapak Ibu berbicara seperti itu misalnya, mohon maaf gitu ya, maneh deui gitu. Nah berarti kan Bapak Ibu sedang menjadi penghukum di sana, karena mohon maaf, pasti tadi kalau Bapak Ibu melihat sebelumnya ada kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi. Kita lihat dulu ke sana. Terus selanjutnya sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu bapak gitu ya, demi ibu demi bapak, sambil ibu senyum gitu ya. Ayo kerjakan ke ibu seperti pembuat merasa bersalah. Jadi ditugaskan oleh kepala, tapi ibu sambil akrab gitu dengan ayolah yuk kerjakan yuk gitu ya, misalnya seperti itu. Nah itu berarti ibu menjadi teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Contoh ini kalimatnya misalnya yang lain nih. Kamu sudah ibu lihat sudah 3 kali pertemuan dengan ibu, rambut kamu kok masih gondrong misalnya. Kan ibu sudah kasih pengertian kalau sudah kasih kesepakatan kalau rambut kamu gondrong nanti kamu harus dicukur misalnya seperti itu. Nah berarti Bapak Ibu sebagai pemantau, Bapak Ibu sudah pernah memberikan pengertian ke anak-anak bahwa ketika kamu dikasih teguran sebanyak 3 kali, berarti nanti di ketiga kalinya kamu harus mencukur rambut. Kalau tidak, misalnya kalau saya di kelas, saya alpakan Bu, Pak, gitu ya. Jadi saya tidak mencukur, tapi saya alpakan. Nah itu apakah pemantau atau penghukum? Pemantau, karena sudah dikasih tahu gitu dari sebelumnya. Dan saya lihat gitu kan, saya perhatikan, oh ini anak tidak mencukur rambutnya, berarti dia sebagai pemantau. Atau tadi tidak menggunakan sepatu warna hitam, berarti Bapak Ibu melihat dulu kan, kenapa tiba-tiba dihukum? Karena kamu tidak pakai sepatu hitam. Berarti Bapak Ibu sebagai pemantau. Terus selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini yang mungkin mohon maaf Bapak Ibu belum sepenuhnya bisa kita laksanakan. Posisi kontrol sebagai manajer ini menurut saya pun paling sulit.
Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu harus benar-benar menurunkan ego, bertanya secara langsung, kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut? Apa yang bisa kamu selesaikan? Misalnya anak diminta untuk mengeluarkan solusi. Ya, mau seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan pemantiknya nanti bisa kita lihat langsung di kasusnya. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir misalnya mengumpulkan teh, nu terakhir teh kamu deh. Nah itu berarti Bapak Ibu sebagai penghukum. Ya, ya mungkin sama saya juga masih kadang masih seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol ini saya masih sering melaksanakan ya tadi mungkin penghukum, pemantau, masih jarang lah untuk bisa menjadi seorang manajer. Boleh Bu? Ya. Gimana kalau gini Bu Ita? Ya. Misalkan kita udah berusaha nih jadi teman, jadi manajer, jadi pemantau juga udah, tapi ujung-ujungnya si anak pada dia ditanya nggak nyaut ya, ujung-ujungnya kita jadi penghukum juga. Nah. Karena kita mungkin kesabaran dulu juga ada batasnya ya, tidak panjang, jadi udah kita baik-baikin. Nah, kamu itu harusnya gini loh, gini. Karena setelah gini aja, ujung-ujungnya terus balik rumah bapak sudah terus balik rumah udah teh, ujung-ujungnya malah jadi penghukum. Baik. Nah, gimana cara mensiasatinya gitu? Biar kita emang kalau mau jadi pemantau dan mungkin lebih baik jadi manajer yang bagaimana cara melakukannya memkontrol ego kita biar tidak kembali menjadi penghukum atau tidak kembali menjadi punishment gitu. Baik. Terima kasih Pak Puad atas tanggapannya. Ada caranya Bapak Ibu dari pertanyaan Pak Puad barusan. Jika kita misalnya ketika anak dikasih pengertian, dikasih pendekatan, ternyata masih belum bisa gitu ya mengungkapkan alasannya. Nah nanti Bapak Ibu akan ada metode namanya segitiga restitusi. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk maju ke depan sebentar. Ya, boleh kita lakukan dulu ice breaking karena saya lihat Bapak Ibu sudah mohon maaf ya ini sedikit lagi waktunya. Ayo, silakan Bapak Ibu. Yuk, merada ya. Sok. Boleh di melingkar boleh Bapak Ibu atau ke sini mungkin dengan bapak-bapaknya juga boleh. Menghadap ke saya Bapak Ibu, berbaris satu-satu gitu. Nah, boleh. Silakan. Enggak apa-apa ditutup aja Bu siapa Bu Iska. Boleh Bapak-bapak sebelah sini juga. Ayo berdekatan. Ya. Jadi gini, ice breakingnya seperti ini. Bapak Ibu tangan kanan. Oke, tangan kanan? Iya. Tangan kanannya diangkat 5 high five. Nah, yang satunya lagi telunjuk. Enggak, yang kiri. Yang kirinya telunjuk. Nah, diangkat. Sip. Tugasnya seperti ini. Nanti teman yang di sebelah kiri menangkap telunjuk teman yang kanan. Baik, paham tidak Bapak Ibu? Ya, jadi nanti Bu Aulia menangkap telunjuknya ini. Nah, Bu Sri pertahankan jangan sampai ditangkap gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus mendengar komando dari saya. Saya mau bercerita. Nanti kata kuncinya adalah Eli ya Bapak Ibu ya. Iya, kata kuncinya adalah Eli. Kalau mendengar kata Eli, berarti Bapak Ibu harus menangkap telunjuk temannya. Ya. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Oke, saya mau bercerita. Di suatu kampung ada sepasang orang tua ya. Ada ibu dan ayahnya memiliki 4 orang anak ya. 4 orang anak ini diberi nama Ella, Elo, Eli ya. Dilepas lagi Bapak Ibu, dilepas lagi tangannya dan elu gitu. Iya, telunjuk temannya ya. Baik. Nah, suatu hari anak ketiganya yaitu Eli
Iya, jadi ini menjaga fokus ya Bapak Ibu. Tadi Eli disebut sebagai anak ketiga. Boleh diturunkan Pak Asep. Terima kasih. Iya, boleh silakan Ibu sambil diminum lagi. Silakan. Next Bu Rita. Boleh. Ini ada kasus. Ya, sebentar. Untuk kasus 1, pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun tadi. Kebetulan saya ngambilnya matematika. Tadi posisinya seperti Bu Aulia ya. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan mengobrol. Nah ini sebelumnya Bu. Baik, boleh Bapak Ibu menanggapi kasus 1, kira-kira di sini ada posisi kontrol apa dan di bagian mana Bapak Ibu mengindikasikan posisi kontrol tersebut? Kontrol kaji. Boleh silakan Bu Ayu. Mau siapa? Boleh silakan mengajukan Bu Ria. Boleh. Yang mana Bu Ria? Kontrol teman. Kontrol teman bagian ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Kalau bantu Ibu ya. Mungkin dengan ekspresi yang ramah tadi seperti Ibu Ita sampaikan, dengan senyum, ayo aku bantuin Ibu, nanti Ibu ditegur. Biasanya gitu ya, Ibu pikir ya supaya anak-anak mengerjakan tugas. Baik. Itu mungkin kontrolnya dari kontrol teman. Kontrol teman. Ada yang berpendapat lain, Bapak Ibu? Boleh. Kontrol pertama sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Karena itu Penghukum KIJ teh, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima enggak ninggalna dinu tadi. Ninggal ieu mah maksud teh pemantik, contoh kalimat gitu. Ya, boleh. Bu Ayu nu mana? pembuat merasa bersalah. Kumaha sih teh kabar tahu. Boleh Bu Ayu. Ya Bu Ayu, gimana Bu Ayu? Menurut saya kontrolnya yang membuat merasa bersalah karena ada kata-kata nanti Ibu dimarahin oleh kepala sekolah. Ya, jadi menurut Bu Ayu yang itu adalah pembuat merasa bersalah. Boleh, terima kasih Bu Ayu dan Bu Ria. Betul Bapak Ibu, kalau misalnya dilihat dari indikasi kalimat tersebut, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sampai sini Bapak Ibu telah menjadi posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Dan tadi menurut Bu Ria, tolong bantu Ibu ya. Itu halus. Tapi ya tadi kalau mungkin seperti ini maksudnya, apakah baik Bu menjadi teman dan pembuat merasa bersalah? Jika dikatakan baik bisa. Namun pada saat Bapak Ibu menjadi seorang teman, itu bisa jadi, mohon maaf, ke guru yang lain tidak akan seperti itu. Contoh misalnya, ada anak karena akrab dengan kita, dia nurut ke kita. Tapi ketika tidak akrab dengan guru yang lain, tidak suka dengan guru yang lain, kadang-kadang perlakuannya beda. Tugas guru yang lain mungkin bisa jadi tidak dikerjakan. Itu jika kita bertindak sebagai teman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next Bu Ria. Kasus kedua Bapak Ibu. Ini saya harap dari Bapak-Bapak boleh. Anto dan Dino ini sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali.
Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan dirinya adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Nah, Bapak Ibu, jika dilihat dari kasus yang kedua, apakah Bapak Ibu melihat posisi kontrol sebagai teman? Tidak. Atau boleh yang mana? Manajerial. Di mana Bapak Kepala mengindikasikan bahwa ini adalah manajerial? Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Baik, ada hal apa di sini mungkinnya Bapak Ibu tadi melihat ada pertanyaan pemantik, hal apa yang bisa dilakukan oleh Dino seperti itu. Jadi diminta solusi langsung dari anaknya tersebut. Nah, ini pun izin menjawab dari pertanyaan Pak Kepala tadi, ini termasuk ke dalam 3 langkah segitiga restitusi. Jadi di sini di kasus ini Bu Suti itu telah menerapkan yang namanya restitusi. Boleh di next, Bu? Ya, next lagi, Bu. Next lagi, Bu. Mohon maaf. Lagi. Segitiga restitusi. Salah. Nah ini. Ya, Pak. Nah ini, jadi jawabannya Pak Kepala, ini ada metode namanya segitiga restitusi. Ini yang paling cocok dan paling ideal untuk dilaksanakan jika kita ingin berada di posisi kontrol sebagai manajerial, ya, jadi manajer. Mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak memaksa Bapak Ibu harus seperti ini gitu ya. Justru memang harus kembali ke kesadaran masing-masing apakah Bapak Ibu memang mau menjalankan atau tidak. Namun saya ingin memantik saja gitu ya Bapak Ibu bahwa ternyata kita bisa melakukan langkah-langkah yang akan menunjukkan kita ke posisi kontrol sebagai manajerial. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sendiri akan berpikir, oh seperti apa cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi mereka dapat diterima lagi setelahnya kita kasih mereka mengambil solusi, mereka masih bisa kembali. Kadang mohon maaf Bapak Ibu, misal anak didik Bapak Ibu ada yang berantem, terus kita bela misalnya ya salah satunya. Kadang ketika kembali lagi si anak ini oleh teman-temannya mungkin dijauhi ya, karena anak ini mah dibela sama guru, hati-hati dia ngadu dan sebagainya. Nah, diharapkan jangan ada dampak samping setelahnya kita melakukan pengertian ke anak. Jadi harus dilakukan tadi, mereka harus bisa dikembalikan ke kelompoknya. Seperti itu. Selanjutnya Ibu Ria. Ya. Nah, ini segitiga restitusi yang harus dijalankan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak tadi siapa? Dino dan Anto ya. Dino dan Anto berkelahi, terus Bapak Ibu stabilkan apa identitasnya. Yang mana yang menstabilkan identitas? Jika dilihat dari kasus tadi. Paham tidak maksudnya menstabilkan identitas? Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata kuncinya. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau mungkin Bapak gak apa-apa, Ibu juga pernah melakukan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, kata-kata seperti itu atau kalimat-kalimat seperti itu adalah Bapak Ibu sedang dalam posisi menstabilkan identitas. Seperti itu. Jadi gak apa-apa, manusia itu harus salah dulu gitu. Namanya juga belajar.
Nah, di seperti itu kan saja dulu ya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakannya yang salah. Seperti apa? Adakah cara yang lebih baik efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau misalnya seperti ini Bapak Ibu, kamu seperti ini pasti punya alasan ya, gitu kan. Misalnya anak tadi ngambil apa? Ngambil makanan. Nah, kita tanya dulu, kenapa? Pasti kamu punya alasan. Atau kamu senang nggak jika melakukan hal itu? Itu berarti Bapak Ibu sedang melakukan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya barulah kita tanyakan, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu berhubungan sekali dengan masalah menanyakan keyakinan. Mohon maaf Bapak Ibu, di sekolah kita mungkin sudah sering dilakukan yang namanya kontrak belajar ya Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu masuk kelas, baik itu sebagai wali kelas ataupun sebagai guru, ketika kita akan mengajar pasti melakukan apa? Kontrak belajar. Apakah sama Bu Ita dengan menanyakan keyakinan? Ternyata Bapak Ibu ini berbeda. Apa bedanya? Kontrak belajar itu datang dari kita. Oke, anak, nanti ketika pelajaran ibu kamu harus masuk paling telat 15 menit sebelum pelajaran. Jika tidak, nanti kamu tidak boleh masuk. Kalau ibunya yang telat, berarti ibu yang nggak masuk. Itu memang disepakati, tapi itu datang dari kita sebagai guru. Paham tidak Bapak Ibu? Nah, kalau keyakinan kelas ini kita berikan langsung ke anak. Kita kasih ke anak langsung. Apa yang mau mereka ciptakan? Ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Boleh di sebelumnya. Ini ada contoh Bapak Ibu sebelum. Nah, itu. Jadi ini Bapak Ibu untuk keyakinan kelas yang harus dilakukan itu yang pertama nilai-nilai kebajikannya itu adalah tanggung jawab, menghormati orang lain. Ya, di sini mungkin Bapak Ibu bisa membaca. Jadi keyakinan kelas itu muncul dari anak didiknya, bukan dari kita ya, bukan dari guru. Boleh Bu, saya ingin menampilkan video yang sudah saya laksanakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat? Masih. Sudah jam terakhir. Ini Ibu hari ini mau mengadakan kesepakatan kelas dengan kalian ya. Di kelas 11 IPA ini kita harus mendiskusikan apa itu kesepakatan kelas. Coba ada yang pernah mendengar apa itu kesepakatan kelas? Yang namanya sepakat biasanya seperti apa? Seperti apa? Persetujuan, boleh. Terus? Yang data? Dari diri kita masing-masing, boleh. Nah, betul sekali. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan dulu ya sebelumnya. Kalau kalian mungkin dengan buku-buku yang lain atau dengan buku, pasti kalian pernah membuat peraturan kelas. Betul tidak? Contohnya apa peraturan kelas? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Tapi itu datangnya dari siapa? Dari Ibu misalnya ya, kalian Ibu kasih aturan nanti masuk kelas harus sepakat. Nah itu sebenarnya salah. Itu bukan kesepakatan. Itu keinginan Ibu. Nah sekarang harus muncul dari kalian masing-masing. Jadi nanti Ibu akan bagikan stiker. Ya, satu orang cukup menuliskan satu saja keinginannya masing-masing. Ya, nanti silakan ditulis sesuai dengan harapannya masing-masing. Kelas 11 IPA itu ingin seperti apa nanti supaya tercipta kelas yang nyaman, aman dan pasti menyenangkan. Ya, nanti kalian tempel di depan. Silakan, masing-masing hanya satu. Boleh. Sekarang Ibu bagikan. Warna kuning,
Boleh tempel lagi, Pak. Yang sudah, silakan. Yang lain kalau sudah boleh ditempel di depan. Nanti ibu rapikan, ibu kelompokkan, silakan ditempel dulu. Atau boleh sebelah sini, tempel sebelah sini, nanti ibu simpulkan sebelah sana. Masih ada yang nulis? Oh, silakan ini berharap bisa untuk kelas 11 IPA. Jadi lama memikirkan perizinannya. Oke, silakan. Benar-benar harus dari hati ya. Jadi tidak boleh asal, karena nanti untuk kenyamanan kelas kalian juga. Nanti kalau belajar ataupun misalnya ada masalah apapun bisa diselesaikan dan ingat kita sudah ada keyakinan ya. Jadi kalau misalnya nanti keyakinannya dilanggar, tentunya pasti ada konsekuensi ya. Maka kita tunggu satu lagi. Baik, sudah ada berapa tadi? 2, 3, 6, 18 orang ya di kelas ini yang menuliskan keinginannya. Kita simpul kelompokan dulu ya, kita kelompokkan. Ini yang pertama, saya ingin kelas 11 IPA tidak ada yang sirkel-sirkelan. Oh, tidak boleh geng-gengan, mungkin ya, tidak boleh geng-gengan. Jadi harus bersama-sama. Kita lihat. Yang kedua, kelas 11 IPA saya ingin ditingkatkan lagi kerukunannya. Tidak ada saling membuli, mengejek dan sebagainya yang bersifat negatif. Berarti masih sama tidak dengan yang barusan? Tentang apa berarti? Kekompakan. Ini bisa tempel di sini. Kita lihat lagi. Saya ingin kelas ini lebih aktif. Berarti apa? Kekompakan juga masih sama. 3 orang. Kita lihat lagi. Saya ingin kelas 11 IPA tetap menjaga kebersihan. Ini kebersihan berarti di sini. Kita lihat. Saya ingin di kelas 11 IPA nanti tidak ada geng-geng dalam pertemanan karena semua teman itu sama. Tidak boleh mengasingkan orang lain yang tidak punya salah. Kita jauhi, katanya seperti itu. Jadi ini masih sama berarti tadi tentang kekompakan ya. Oke, ini di sini. Kita lihat lagi. Saya ingin kelas 11 IPA menjadi bersatu dan tidak ada yang namanya sirkel-sirkelan. Masih sama sepertinya ini kan sirkel-sirkelan. Selanjutnya, saya ingin kelas ini selalu menjaga kebersihan dan saling menghormati satu sama lain. Jadi ada kebersihan dan saling. Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas ini, Bapak Ibu tadi berikan, boleh dengan cara apapun ya Bapak Ibu, misalnya kasih stick note atau misalnya kertas, atau misalnya Ibu Bapak buat Google Form, atau misalnya Padlet, mungkin ya sekarang banyak Jamboard dan sebagainya. Bapak Ibu berikan anak untuk mengeluarkan keyakinannya satu saja, nanti mereka tempel dan Bapak Ibu tugasnya mengakumulasi, mengumpulkan, mengelompokkan. Misalnya kemarin ketika saya melakukan keyakinan kelas, itu ada anak-anak, saya ingin kelas 11 IPA itu kompak, katanya seperti itu. Nah, berarti kita tempel di kelompok yang sama. Ada juga yang harus saling menghormati, gitu, boleh kita tempel. Terus ingin kebersihan kelas 11 IPA lebih diutamakan, katanya seperti itu. Atau ada lagi, tidak mau sirkel-sirkelan. Nah, kebanyakan yang seperti itu kemarin di kelas 11 IPA, Bu Nadia ya.
wali kelas, Abi Karitana wali kelas. Ya, di 11 IPA seperti itu. Jadi kebanyakan mereka berharap kelasnya itu tidak geng-gengan, katanya seperti itu. Nah, ini berarti ada nilai kebajikan di sana yang ingin diharapkan di kelas tersebut terciptanya keharmonisan. Bila mana nanti contoh terjadi seperti Anto dan Dino, ribut dan sebagainya, berarti ada keyakinan kelas yang harus ditanyakan. Nah, ini masuk ke kasus yang tadi, Bu. Mohon maaf, saya bolak-balik supaya ya, yang Anto. Nah, ini. Ini ya. Nah, Ibu Suti menanyakan keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar. Bagaimana? Tidak tahu, Bu. Saya kembali Ibu Suti berpikir sebentar menanggapi kalau dilem akan sebelumnya ya, Bu. Yang sebelumnya Bu Ria. Nah, ini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino yang akan dilakukan untuk menggantikan kancing Anto yang terlepas. Mohon maaf, Bu. Mana sih keyakinan? Oh, ini ya. Nah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah. Nah, jadi di sini Ibu Suti sudah menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama tadi Anto menstabilkan. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Berarti kita menstabilkan identitasnya. Ya, jadi ya seperti itu baiknya ya Bapak Ibu. Kadang mungkin saya juga merasa bahwa saya masih belum bisa sampai seperti itu. Bahkan anak saya pun di rumah kadang ketika ada masalah ya langsung saja tidak distabilkan identitasnya. Langsung saja kita marahi, padahal seharusnya memang tadi kita tanyakan dulu seperti apa. Yang kedua tadi memvalidasi, yaitu meminta Dino memikirkan cara yang lain mungkin lebih efektif. Ini berarti sudah masuk ke keyakinan. Jadi ketika dia melanggar, tadi melanggar menghormati ya, berarti dia tahu konsekuensinya harus seperti apa. Nah, di sini Anto itu akan mohon maaf Bu Ria. Nah, ini. Wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Terus Dino berpikir sejenak memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Ibu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Terus si Dino mengajak ke Pak Irfan untuk memperbaiki kancingnya. Berarti kan Dino itu sudah ada solusi. Dia akan bertanggung jawab mengantarkan Anto untuk bertemu dengan Pak Irfan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Kepala, jika tadi misalnya ada anak yang sulit untuk mengungkapkan, boleh kita terapkan ini dulu. Kita lakukan saja tadi, istilahnya seperti ini. Jika memang pendekatannya benar, insya Allah pasti anak mau mengutarakannya kepada kita. Dan kembali lagi mungkin, niatan kita ketika akan melakukan pendekatan dengan anak seperti apa. Jika kita memang tulus, anak juga pasti mau berbicara ke kita. Itu mungkin ya Bapak Ibu. Next Bu Ria, mohon maaf. Terus nih. Jadi Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh kita ya Bapak Ibu di dalam tugas sebagai guru, yang pertama tadi kita harus mengubah paradigma gitu ya, paradigma sebagai pendidik. Jadi mari kita berpindah dari yang mungkin dulu kita dididik secara kolonial, menganggap bahwa pembelajaran adalah milik guru ya, kita ubah menjadi pembelajaran milik siswa dan harus dilaksanakan diferensiasi untuk siswa. Yang kedua adalah memunculkan disiplin positif ya Bapak Ibu untuk anak-anak dengan cara tadi melakukan restitusi yang lebih baik. Idealnya sebagai manajer, jika memang Bapak Ibu belum bisa mencapai manajer tersebut, mungkin kita bisa bertahap dari tahapan, kalau bisa jangan sebagai penghukum. Ya Bapak Ibu, kita terapkan saja dulu sampai tahapan teman saja dulu, teman ke pemantau dan akhirnya bisa menjadi manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan, silahkan. Atau mungkin sudah lelah ya Bapak Ibu. Bagaimana
ada yang sudah mulai tercerahkan dengan pemaparan dari saya. Jadi memang inilah yang saya pelajari Bapak Ibu, ini baru modul titik 1 ternyata ya, masih banyak, masih ada 6 modul lagi. Ini baru 6 modul lagi, ini baru 4 modul. Dan seperti itulah pembelajarannya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan, saya diseminasikan ini bukan hanya untuk saya sendiri, karena saya meyakini bahwa ilmu itu kalau disimpan untuk sendiri hilang, berkarat gitu ya Bapak Ibu. Tapi ketika kita memaparkan atau memberikan, mentransferkan kepada orang lain, ilmu itu akan lebih banyak, justru malah bertambah, seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana? Ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak? Atau sudah cukup dari Bapak Ibu? Sudah cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan perhatian serta keaktifannya dalam kegiatan forum diskusi diseminasi budaya positif. Semoga apa yang saya paparkan bisa kita laksanakan, bukan untuk saya, untuk semua juga. Mungkin ada sedikit pemahaman bahwa oh harus seperti apa tindakan terhadap siswa ataupun anak kita di rumah, seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sangat bagus. 2 jam ya. Kalau buat Ibu Ina, Bapak Ibu sekalian, untuk definisi dari best practice ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita kecuali. Yang pertama, bagaimana cara kita melakukan diri kita supaya menjadi lebih baik lagi. Kemudian cara kita juga menanganinya seperti apa, tadi sudah dipaparkan dengan sangat baik. Yang tadi restitusi itu sangat bagus sekali, terutama buat saya juga pribadi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah kita ya. Awali atau kita mulai dari yang mudah-mudah dulu. Kalau langsung ke restitusi mungkin itu agak susah, tapi kita insya Allah bertahap dari mulai yang awal tadi sampai yang nanti manajerial bisa diterapkan sampai. Terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di destinasi ini. Semoga destinasi ini bisa membawa perubahan sekolah kita menjadi lebih baik. Terakhir, terima kasih juga kepada ibu kita telah menyampaikan ilmunya dari guru penggerak ya. Semoga Ibu Ipa diberi kelancaran dalam mengerjakan semua tugas-tugasnya. Terima kasih sekali lagi.